Jin korin orang yang masih hidup dipanggil, kemudian dimasukkan ke tubuh orang lain, kemudian diwawancarai. Drama itu. Ya, sinetron itu. Ya? Vina. Oh ya. Kok Vina lagi nih? Baik. Saya sudah dapat pertanyaan tentang Vina ini di banyak tempat loh. Baik. Kita lihat dulu di sini yang dimaksud dengan korin. Korin itu jin pendamping. Nah, salah satu keseharian saya itu membantu orang yang terkena gangguan jin sejak bertahun-tahun yang lalu. Sehingga kalau saya ditanya apa pekerjaannya, saya bilang P3K. Orang langsung bilang, alhamdulillah Ustadz, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Saya bilang bukan, tapi pertolongan pertama pada kesurupan. Karena memang sudah sejak lama sering membantu orang yang sedang kesurupan maupun yang terkena gangguan jin, baik karena nasab atau sihir atau yang lainnya. Meskipun saya sampaikan saya tidak membuka klinik ruqyah, sifatnya relawan, sifatnya membantu, bukan membuka klinik. Nah, baik. Sehingga kalau terkait dengan korin ini memang saya sedikit mempelajari tentang masalah perjinan karena sering menangani, sehingga mau tidak mau harus belajar. Korin ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mendampingi setiap kita. Ma minkum min ahadin, tidaklah seorang pun di antara kalian illa waqad wukila ahadukum qarinuhu minal jin. Di situ disebutkan tidaklah setiap kita melainkan ada pendampingnya dari golongan jin. Jadi ada pendamping bagi manusia itu dari golongan jin. Wa qarinuhu minal malaikah, dan pendampingnya dari golongan malaikat. Jadi ada jin korin, ada pula malaikat korin atau malaikat yang mendampingi kita. Nah, hikmah diciptakannya korin menurut para ulama itu adalah untuk menggoda manusia, untuk menggoda manusia, sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Jadi hikmah diciptakannya jin itu untuk menggoda manusia, karena memang syaitan ini akan senantiasa membisik-bisikkan di dalam dada manusia. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu akan menakut-nakuti dengan kefakiran dan berbuat keji. Nah, dan korin ini tidak bisa diruqyah. Jadi korin ini tidak bisa diruqyah. Korin tidak bisa diruqyah. Kenapa? Karena korin ini memang hikmahnya, tugasnya adalah untuk menggoda manusia. Sehingga kalau bisa diruqyah, dia lepas dari godaan setan. Dan tidak ada manusia yang bisa lepas dari godaan setan. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat pernah bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau juga punya korin? Jawabannya apa? Wa iyaya, dan juga saya, kata Nabi. Illa annallaha a'anani, melainkan Allah Subhanahu wa taala menolongku. Fa aslama alaihi, dan jinnya itu sudah masuk Islam. Fala ya'muruni illa bi khair, dan tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik-baik. Ini kelasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, korinnya masih mendampingi Nabi terus. Meskipun korinnya adalah masuk Islam, dan itu khususiyah, kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan korin ini tidak akan meninggalkan kita kecuali kalau kita sudah meninggal dunia. Karena korin ini adalah seburuk-buruknya teman
Dan korin ini juga yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan manusia, akan selalu membisik-bisikkan. Maka tidak akan meninggalkan tugasnya untuk membisikkan kepada manusia. Iblis menugaskan untuk menggodanya. Dan nanti di akhirat korin ini juga akan berlepas diri. Qala qorinuhu, korinnya itu akan berkata, apa yang dia ucapkan, ma'at ghaituhu, tidaklah aku menyesatkannya, walakin kana fi dhalalim ba'id, tetapi memang dialah yang tersesat. Jadi tugasnya membisik-bisikkan, dan manusia tersebut dibuat menjadi tersesat. Nah, lalu bagaimana mungkin korinnya tersebut kemudian meninggalkan yang sudah ditugaskan di situ untuk kemudian diwawancarai di orang lain, sementara dia diusir pergi dengan cara ruqyah saja tidak bisa, apalagi kemudian dia dipindahkan ke tubuh orang lain bukan dengan cara ruqyah pula. Nah, jadi dengan cara ruqyah pun tidak bisa, apalagi dipindahkan ke orang lain bukan dengan cara ruqyah pula. Maka itu tidak bisa dibenarkan dan memang tidak benar. Tidak mungkin korin itu bisa dipindahkan, karena hikmah diciptakannya adalah untuk mendampingi manusia. Disebut jin korin karena jin pendamping yang memang dia akan selalu mendampingi kecuali orangnya sudah mati. Kalau orangnya sudah mati, maka tugasnya sudah lepas. Nah, lalu kemudian masuk ke tubuh orang lain itu mungkin kalau orangnya sudah mati. Tapi kalau orangnya masih hidup lalu kemudian masuk ke tubuh orang lain, maka ini aneh. Kenapa? Karena menyelisihi tujuan dia diciptakan. Menyelisihi tujuan dia diciptakan. Menyelisihi tugas dia. Menyelisihi tugas dia. Yakni untuk menggoda manusia. Dan agak aneh pula ketika korinnya kemudian diwawancarai dan dia membocorkan rahasianya sendiri. Nanti kalau bisa diwawancarai oleh orang, dia mengatakan, oh dia saya goda supaya ke tempat maksiat, dia saya goda, jadi tahu dia, oh ternyata saya sering digoda toh. Mungkin tidak setan membocorkan rahasianya. Ya, dia akan berusaha untuk berdusta dan tidak akan membocorkan rahasianya, karena sifat syaitan itu kadzub. Sehingga kesimpulannya tidak bisa dibenarkan kalau ada korin kok dipindah. Yang kedua, memang itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa dilakukan karena ruqyah sendiri tidak mampu untuk meruqyah korin. Padahal ruqyah itu yang dituntunkan di dalam agama Islam. Nah, sehingga yang bisa adalah orang tersebut ketika keimanannya naik, maka godaannya akan melemah. Tetapi ketika imannya itu menurun, godaannya akan menguat. Nah, jadi kalau imannya menurun, godaannya akan menguat. Nah, kalau imannya itu menguat, godaannya akan melemah. Maka disebutkan wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu qarinan. Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, mengingat Allah, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia seorang yang menyesatkan atau setan yang menyesatkan, dan dia adalah qarin atau pendamping yang menyesatkan itu. Baik, jadi kesimpulannya bisa apa tidak? Tidak bisa. Kalau qarin itu kemudian dipindah dan diwawancarai. Andaikan bisa dipindah, mending tukeran korinnya lah. Jadi cari korin yang lemah-lemah saja, ya, supaya tidak digoda. Atau kalau enggak, malah dah korinnya dipindah saja ke satu orang yang jahat-jahat saja. Ya sekalian, saya enggak usah ada korinnya saja. Kenapa? Ya biar taat terus. Biar taat terus. Wallahu a'lam bishawab.